Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tengah berkomentar dari netizen soal sepak bola tanah air. Seperti apa tanggapan mereka? Mari kita sama-sama. Let's go. Dua kiper timnas Indonesia ini punya pengalaman luar biasa. Mereka pernah berhadapan langsung dengan dua pesepak bola terbaik dunia, Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Martin Paes pernah menghadapi Messi di MLS bersama FC Dallas. Sementara Emil Audero jadi saksi sundulan legendaris Ronaldo saat masih bersama Sampdoria di Serie A. Kini Patrick Kluivert dihadapkan dengan pilihan sulit. Siapa yang layak jadi starter saat timnas Indonesia melawan Australia nanti? Martin Paes atau Emil Audero? Keputusan ada di tangan pelatih, tapi menurut kalian, siapa yang paling pantas berdiri di bawah Mistar? Tulis pendapat kalian. Masih Martin Paes. Saya pikir Martin Paes punya pengalaman yang cukup lah dengan timnas Indonesia ketimbang Emil Audero. Emil Audero kayaknya cocok nanti di match kedua nanti tanggal 25. Cocok lah. Di laga Australia versus Indonesia, kiper timnas Indonesia Martin Paes akan melakukan perjalanan menuju Sydney, Australia dari Dallas dengan jarak 13.810 km dengan waktu tempuh yaitu selama 17 jam 15 menit. Bayangin, kurang segimana cintanya sama timnas Indonesia. Belum lagi selalu ada perbandingan dengan Emil Audero yang baru aja dinaturalisasi. Ditambah dengan rumor gak lagi jadi kiper utama. Tapi bukan itu inti masalahnya, bos. Paes memang bukan 100% asli Indonesia, tapi rasa nasionalisme dirinya membela timnas melebihi orang Indonesia itu sendiri. Klik bio gue untuk aksi Martin Paes. Jadi dengan jarak sejauh ini, sebagai supporter timnas Indonesia seharusnya memberikan support penuh, bukan membanding-bandingkan. Iya, kalau banding-bandingkan sana sama kipernya Malaysia itu. Sama kiper tetangga kalau mau bandingkan. Masa kiper sesama orang Indonesia dibandingkan? Ya ada saja. Cie caper buat dinaturalisasi. Baru-baru ini ada pemain berdarah Belanda Suriname, Americo van Egeldongen, yang saat ini bermain untuk Ajax Amsterdam. Dia ini posisinya winger kiri dan baru berusia 20 tahun. Musim lalu dia udah main 284 menit di Ajax, dan musim ini udah main 53 menit. FYI aja nih, dia main di Ajax senior loh, bukan tim cadangan. Tapi makin kesini makin banyak ya pemain-pemain keturunan yang kode-kode ke Indonesia. Di satu sisi ini adalah hal yang positif karena makin banyak pemain bagus. Di satu sisi yang lain, tantangan juga buat pemain lainnya untuk tetap bersaing dan perform. Apakah dia akan dinaturalisasi selanjutnya? Nah ini kerennya kita. Kerennya timnas Indonesia ini tidak perlu cari, ada yang mau datang sendiri untuk dinaturalisasi. Beda dengan tetangganya kita, keluar-keluar tapi itu bukan pemainnya orang, tidak punya garis keturunan Malaysia. Itulah kelebihannya kita timnas Indonesia. Nah kalau misalkan ada tambahan pemain naturalisasi, ya itulah resikonya. Kalau tidak mau berjuang, tidak mau bersaing, ya tersingkirkan. Kan begitu saja, sederhana kan. Erick Thohir pastikan program mencari pemain keturunan akan terus dilakukan. Kita tahu banyak negara sekarang mengadopsi para pemain keturunan bisa memperkuat tim nasionalnya. Kita bisa lihat Prancis seperti itu, kata Erick Thohir. Indonesia sendiri masih memiliki banyak nama-nama pemain berdarah Indonesia yang mungkin saja dinaturalisasi, seperti Jayden Oosterwolde yang bermain di Fenerbahce, Massimo Luongo yang bersama Ipswich Town, Ian Maatsen yang bermain untuk Aston Villa, Joel Veltman bersama Brighton, Milian Manhoef dengan Stoke City, Pascal Struijk Leeds United, dan masih banyak lagi. Coba jujur, apakah kalian setuju program mencari pemain keturunan untuk timnas terus dilanjutkan? 1000% setuju. Ini nama-nama yang disebutkan, ini nama-nama yang kita semua tahu mereka bermain di liga teratas. Liga teratas di negara masing-masing. Beda dengan yang di sana. Sudah lanjutkan saja naturalisasi. Semua orang Indonesia pasti setuju. Mungkin yang tidak setuju ya cuma dari 100% cuma 0,01% itu. Dulu kita cuma bangga juara Piala AFF, yang sering diremehkan sebagai Piala Ciki atau Piala Mortal Kombat. Sekarang timnas Indonesia naik level. Pemain kita main di klub-klub Eropa, pengalaman internasionalnya jelas beda. Tapi masih ada aja yang nyinyir, itu timnas Belanda. Bro, mereka punya darah Indonesia, bukan asal naturalisasi sembarangan. Mereka mau bilang Belanda ke, Turki ke, apa ke, Nederland ke, Holland ke, parsetan. Intinya mereka main pakai Garuda Dada merah putih, bukan pakai bendera lain, itu saja. Lihat negara lain. Seperti Prancis juara dunia pakai banyak pemain keturunan. Jerman juga sukses dengan Ozil dan Klose. Timnas Maroko juga bikin sejarah di Piala Dunia 2022 dengan pemain diaspora. Kalau mereka bisa sukses, kenapa kita enggak? Sepak bola udah berkembang, mindset juga harus ikut maju.
Dukung timnas, biar kita nggak cuman jadi penonton di panggung dunia. Iya betul. Jangan cuma jadi penonton yang tukang protes saja. Giliran timnas menang, nanti kalian yang hura-hura duluan. Dulu ayahnya bilang mimpi kali bela Indonesia, kini Emil resmi perkuat timnas Indonesia. Siapa yang tidak sakit hati mendengar ucapan ayah Emil, Edi Mulyadi pada tahun 2021 lalu? Namun itu yang bilang sang ayah Mimpi kali. Emil. Maka dari itu ketika Emil sendiri yang ingin gabung Indonesia, kita harus welcome. Lewat sumpah WNI-nya kemarin, dirinya pun sudah bisa memperkuat Indonesia. Yang lalu biarlah berlalu. Kini lembaran baru Emil dan Indonesia sudah terbuka. Kita support dia dan Paes sebagai penjaga gawang timnas Indonesia. Keduanya sama-sama punya kualitas jempolan. Biarkan persaingan di atas lapangan yang membuktikan siapa yang terbaik. Ya mungkin dia punya bapak lagi mabok waktu itu, mungkin ya. Jadi dia bicara begitu, mungkin lagi mabok. Tapi kan kalau kita lihat statement resminya dia bilang itu bukan di media, itu hanya bicara ya kalakar saja, itu bicaranya bercanda saja. Tapi masyarakat Indonesia sudah terlanjur sakit hati, makanya ketika datang Martin Paes, ya Martin Paes langsung dapat tempat di hatinya masyarakat Indonesia. Beda dengan Emil, masih ada perdebatan. Tapi sekarang sepertinya Emil yang ancaman untuk Martin Paes, memang benar-benar ancaman dia. Apakah akan tergeser atau tidak, semua tergantung Patrick Kluivert. Ya. Para pemain timnas Indonesia mulai berangkat ke Sydney, Australia. Eliano Reinders, Ole Romeni, Nathan Joaon, Tom Hay, dan Joey Pelupesi bersiap menghadapi tantangan besar demi membela Garuda. Mereka datang dengan tekad kuat, membawa harapan jutaan fans. Perjalanan ini tidak akan mudah, tapi mereka siap memberikan yang terbaik. Sebagai fans, kita hanya bisa mendukung dan mendoakan mereka. Semoga perjuangan mereka berbuah hasil positif. Ya semoga menang lah. Masa pemainnya sudah mewah, ya kan. Market value-nya sudah sekitar ya 600-an miliar, hampir 1 triliun. Tim kepelatihannya juga mewah semua. Harusnya kita bisa kasih kalah Australia, yang kalau boleh dibilang sekarang juga dalam tekanan. Dan mereka ya, antara percaya dan tidak percaya, karena kalau mau dilihat mereka sekarang berpikir kalau timnas Indonesia ini sebenarnya saingannya mereka sudah setara ini dengan mereka, makanya mereka lagi panik juga. Jadi harusnya kita bisa kasih kalah mereka di sana, walaupun di kandang, bukan di kandangnya kita. Mereka bermain di kandangnya mereka sendiri, jadi masih bisa diuntungkan. Mereka bermain di kandang sendiri, di hadapan supporter sendiri. Ya harusnya mereka bisa kasih tekanan ke kita ya. Tapi terlepas dari itu semua, harusnya kita juga bisa kasih ya perlawanan lah, harusnya bisa mengimbangi mereka di sana. Tapi ya yakinlah mereka bisa menang 2-1 atau 1-0. Pertama kalinya dalam sejarah nih boy, ketika mau bertanding dengan timnas Australia, kita punya market value di atas dari Australia. Gokil. Nah ini untuk Asia Tenggara kita nomor 1 teman-teman, nomor 1 kita. Kalau di Asia kita sekitar nomor 7 atau nomor 9 itu. Kalau tetangga kita itu dorong di nomor 3 tuh, jadi tidak terlalu terhitung mereka tuh. 3 di Asia Tenggara, bukan 3 di Asia lah. Kita bahas boy, total nilai transfer dari pemain Indonesia itu sekarang sejumlah 634 miliar rupiah, 200 miliar lebih banyak daripada timnas Australia, di mana nilai tersebut adalah hasil akumulasi dari kiper yang 128M. Ini ada Martin Paes dan juga menanggung omongan bapaknya, Emil Audere Mulyadi. Dan yang paling berkontribusi dengan nilai transfer ini itu adalah bek kita yang jumlahnya adalah 411 miliar. Dengan begitu, market value timnas Indonesia sekarang harusnya berada di peringkat kelima di Asia. 5. Keren banget gak boy? Keren banget gak? Tapi sebenarnya market value itu masih gak ada apa-apanya boy, dibandingkan dengan market value-nya Pertamina nih. Ole Romeni siap debut lawan Australia guys. Oke, oleh mana itulah pertanyaan paling banyak, entah di DM, entah di live, entah di komen di mana-mana. Dan ini dia, ada Ole Romeni telah sampai di Bandara Sydney, Australia. Tidak hanya sendiri, Ole bersama Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand dan juga Nathan Joaon disambut oleh Garuda Australia sesampainya di Bandara Sydney guys. Tadi malam giliran Profesor Tom Hay yang baru saja juga sampai di Bandara Sydney, Australia, dan lagi-lagi disambut juga oleh Garuda Australia guys. Kabar selanjutnya datang dari Joey Pelupesi yang juga sudah on the way guys, di jalan menuju Sydney. Kapten timnas kita Bang Jay Itzes tadi malam telah bermain imbang melawan
Napoli ya mengkapteni Venezia, kabarnya juga sudah di jalan menuju Australia. Maysilgers yang tadi malam sayangnya kena bantai sama Feyenoord, kabarnya juga sudah on the way menuju Sydney guys. 3 hari menjelang laga lawan Australia, persiapan kayaknya bakal sangat mepet, tapi kita percaya ya, semoga yang lain-lain juga yang masih on the way segera sampai bisa bergabung dan membangun satu chemistry. Tanggapannya guys, yuk kita komen. Ya semoga menang lah, ini semua sudah bergabung. Emil Odera juga sudah ada. Ya harusnya kita bisa membongkar si sekeras di kandangnya sendiri, biar kita bisa tinggalkan tetangga kita itu di peringkat FIFA. Tidak keluar-keluar mas kita dimainkan. Inilah pemain timnas yang selalu konsisten dipanggil. Siapa lagi kalau bukan Ricky Kambuaya. Pemain asal Papua ini adalah pemain paling konsisten yang selalu dipanggil ke timnas dari zaman STY hingga sampai pelatih saat ini. Memang Ricky Kambuaya si paling apa adanya. Dimainin oke, dicadangan oke, tapi skillnya masih yang terbaik di antara pemain lokal di posisinya. Meskipun pada pertandingan dirinya jarang dapat bermain di timnas, Kambuaya tetap dipanggil untuk membela timnas berkat penampilannya yang konsisten baik di level klub. Tidak keluar. Ya, dia bisa jadi opsi nih, opsi pilihan untuk ya, di lini tengah. Dia bisa duet dengan Tom Haye, tapi dengan adanya Pelupesi saya pikir ya agak berat lah untuk Kambuaya ini bermain di tengah ini. Tapi ya boleh dicoba juga karena dia di Dewa United ini konsisten, dia dapat menit bermain ini. Kalian sadar nggak sih kalau Garuda Callingnya era Patrick Kluivert bisa dibilang hampir sama di era Sinteyong. Pelatih Patrick Kluivert tetap mempertahankan hampir seluruh komposisi pemain yang sama. Ini mungkin agar chemistry tetap terjaga kali ya. Tentu aja bikin para pendukung timnas makin penasaran dengan performa mereka di laga nanti seperti apa. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyambut baik pilihan Kluivert yang sepertinya udah punya strategi matang. Presenter olahraga senior Bung Hadi juga ikut komentar soal keputusan pelatih asal Belanda itu. Menurut Bung Hadi, meskipun komposisi pemain enggak jauh beda dengan sebelumnya, Kluivert pasti udah menyiapkan trik baru agar timnas Indonesia bisa tampil lebih garang dan menorehkan hasil maksimal. Penasaran nggak sih starting 11-nya timnas nanti seperti apa? Ya kalau starting 11 mungkin ya tidak jauh-jauh berbeda lah. Nah kan pertanyaannya, kenapa Patrick Kluivert masih pakai pemain-pemain yang eranya STY? Dia tidak mengambil resiko. Kalau dia bermain dengan pemain-pemain yang katakanlah belum pernah main dengan timnas, atau dia pakai pemain-pemain baru kemudian kalah, itu kan resikonya tinggi, dia akan dihujat habis-habisan. Dan di sini targetnya itu di bulan Maret itu 4 poin setidaknya. Kalau dia pakai pemain baru ya agak susah. Makanya dia pakai pemain-pemain yang ya nama-nama yang sebelumnya itu langganannya Coach Sintayong. Jadi ya kita lihat saja nanti hari Kamis. Ya paling ada tambahan nama seperti Ole Romeni, Joey Pelupesi, Dean James, paling itu 3 orang saja. Selebihnya ya sama saja lah. Marcelino pasti masih dipakai untuk free roll, pasti itu. Septian Bagaskara jadi nama baru di timnas. Sebagus apa dia mainnya? Salah satu nama yang jadi sorotan dalam panggilan Kluivert kemarin adalah Septian Bagaskara. Yang pemain berumur 27 tahun itu jadi nama baru di skuad Indonesia. Lantas apa yang membuatnya dipanggil? Sejauh ini dia adalah striker lokal Indonesia di Liga 1 dengan koleksi gol terbanyak. Dia mencatatkan 7 gol dan 1 assist dalam 25 laga. Untuk ukuran striker lokal itu adalah catatan yang cukup bagus. Makanya doi dipanggil oleh Kluivert ke timnas. Urusan dia masuk DSP atau tidak itu urusan Kluivert. Intinya dipanggil dulu. Kalau punya catatan yang bagus di Liga 1 pasti dilirik lah. Tapi sayangnya M. Tahir kenapa tidak dipanggil itu? Hoki Caraka dipanggil timnas Indonesia. Netizen bilang ini pemain titipan. Pemanggilan Hoki Caraka ke skuad timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert bikin geger. Netizen ramai-ramai mempertanyakan keputusan ini, bahkan ada yang menuding Hoki sebagai pemain titipan. Pasalnya, performa Hoki di level klub dinilai angin-anginan, sementara ada pemain lain yang lebih layak. Kayak Yakob Sayuri yang gol buat Maluku United. Warganet pun protes dan memajini media sosial Erick Thohir. Apa ini beneran soal kualitas atau ada faktor lain yang bikin Hoki masuk daftar? Dugaan pemain titipan makin kencang berhembus. Apa ada yang bisa menjelaskan? Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Mau dia pemain titipan kayak pemain apa kayak, intinya kalau sudah dipercayakan ya harus bisa pikul tanggung jawab itu. Jadi menurut saya sekali lagi Hoki Caraka mau orang bilang dia pemain titipan kayak pemain apa kayak, ya itu urusannya netizen. Mereka bebas untuk berpendapat karena mereka juga punya hak kan untuk berpendapat. Tapi kalau misalkan nanti dapat menit bermain di timnas dari Patrick Kluivert ya jangan sampai kayak di AFF baru-baru kan ya, targetnya itu top score tapi ujung-ujungnya kan zong juga. Jadi harusnya kalau dipanggil seperti ini kan itu kesempatan. Harusnya bisa kasih kalah oleh Romeni, harus bisa kasih kalah Rafael Struijk. Ramadan Sananta
harusnya bisa itu supaya ada tempat. Karena ini kalau kita lihat posisi nomor 9 ya cukup gemuk juga. Ya mungkin gemuk supaya Patrick Kluivert punya banyak pilihan. Tapi kalau kita melihat pasti oleh Romeni, Rafael Struijk jadi pilihan utama itu. Atau Ramadan Sananta atau Hoki Caraka. Ya. Siapa yang paling pantas nanti main di posisi nomor 9? Kalau saya sih pasti oleh Romeni, tidak mungkin yang lain. Oke teman-teman, jadi tadi beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola Indonesia yang hari Kamis. Ya 2 hari lagi, 1 hari lagi akan bermain lawan Australia. Kita doakan mereka bisa dapat hasil positif dan bisa menang, pulang kembali ke Jakarta, dapat poin lagi nanti tanggal 25. Itu sudah bisa kunci kemenangan bos, untuk bisa ada di Piala Dunia tahun depan. Dan ya Piala Asia 2027 masih jauh lah. Oke teman-teman, sekian video kali ini, terima kasih banyak sudah nonton dan jangan lupa subscribe.